Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Misteri. Apa jadinya jika perjalanan yang seharusnya tenang tiba-tiba berubah mencekam saat kalian menyadari ada sosok tidak diundang yang duduk tepat di dalam mobil? Seseorang harus berhadapan dengan teror nyata saat melewati jalur alternatif yang sunyi. Masalahnya, ini bukan lagi sekedar melihat penampakan di luar, melainkan makhluk itu sudah berani masuk ke dalam kabin dan duduk tepat di samping pengemudi. Sebelum kita simak kisah selengkapnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi orang pertama yang mendengar cerita horor nyata selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Libur panjang bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2016 hampir usai. Suasana halaman rumah sederhana di Jogja masih ramai oleh obrolan keluarga. Masmu sibuk menyusun tas kain dan satu koper ukuran kecil ke dalam bagasi mobil Xenia merah marun miliknya. Dia menggeser beberapa barang bawaan agar posisinya pas dan pandangan matanya ke kaca belakang tetap jelas. Orang tuanya yang beberapa hari lalu sempat jatuh sakit kini mulai pulih. Mereka duduk santai di kursi teras, memperhatikan anak laki-lakinya yang sedang bersiap untuk pulang. Istri Masmu berjalan keluar dari dalam rumah membawa segelas teh hangat dan sepiring roti bakar selai kacang. Dia meletakkan sajian tersebut di atas meja teras yang berada persis di dekat kursi orang tua Masmu. "Diminum dulu tehnya, Pak, biar badan hangat sebelum mulai nyetir," ucap istrinya sambil merapikan kerah jaket suaminya. Masmu mengangguk pelan, lalu menghampiri meja teras. Dia meminum teh hangat tersebut perlahan sampai setengah gelas. Setelah menjenguk kedua orang tuanya selesai, jadwal berikutnya adalah kembali bekerja. Jam tangan di pergelangan kirinya sudah menunjukkan waktu untuk segera berangkat. Rencananya, mereka sekeluarga akan pulang bersama menuju rumah di daerah Cikarang. Masmu lalu memanggil anaknya yang sedari tadi asik duduk santai di ruang tengah. Namun bukannya keluar membawa tas punggung, anak remajanya itu justru berjalan ke arah teras dengan langkah pelan. Anak itu berdiri merapat di samping kursi kakeknya sambil menatap ayahnya. "Pak, aku mau menemenin Mbak dulu di sini ya, boleh kan? Ujian sekolah juga sudah selesai," pinta anaknya. Mendengar permintaan tersebut, Masmu menghentikan aktivitasnya, menatap barang di bagasi mobil. Dia menatap istrinya sejenak untuk meminta pendapat singkat. Istrinya tersenyum tipis lalu menganggukkan kepalanya perlahan, memberikan isyarat setuju, mengingat kakek dan neneknya pasti senang jika cucunya tinggal lebih lama, apalagi masa ujian sekolah memang sudah beres. "Ya sudah, kamu di sini dulu, Bapak harus balik ke Cikarang malam ini karena besok ada urusan," jawab Masmu tegas namun tetap ramah. Istri Masmu akhirnya memutuskan ikut tinggal menemani anak dan mertuanya di Jogja. Keputusan mendadak ini mengubah rencana awal perjalanan keluarga tersebut. Masmu mau tidak mau harus menyetir mobil sendirian, menempuh jarak ratusan kilometer kembali ke Cikarang malam itu juga. Biasanya selalu ada istri di kursi depan yang bisa diajak ngobrol santai, atau anaknya yang bertugas menyetel musik kesukaan mereka sepanjang jalan. Masmu kembali membuka pintu bagasi. Dia menurunkan dua tas pakaian milik istri dan anaknya, lalu menutup pintu belakang Xenia merah marun tersebut dengan rapat sampai terdengar bunyi klik. Dia melangkah menuju kursi kemudi dan menyalakan mesin mobil agar panas. Sambil menunggu putaran mesin stabil, dia memeriksa nyala lampu depan, lampu sen serta tekanan angin pada keempat roda bannya. Semuanya terlihat aman untuk melibas jalan raya antar provinsi. Setelah merasa yakin mobilnya siap, Masmu merapatkan resleting jaketnya. Dia berpamitan menyalami tangan kedua orang tuanya, memeluk erat anaknya, dan mencium kening istrinya. Masmu masuk ke dalam kabin mobil, menurunkan kaca jendela sejenak, lalu melambaikan tangan kepada keluarganya yang berdiri berjejer di teras. Dia memindahkan tuas persneling dan mobil perlahan bergerak maju, meninggalkan halaman rumah menuju jalan raya. Lampu jalanan kota Jogja menyambut perjalanan Masmu yang malam ini terasa berbeda karena ia menyetir sendirian. Suasana kabin mobil terasa hening tanpa obrolan dari anak dan istrinya. Ia menyalakan pemutar musik dengan volume sedang untuk menemani perjalanan. Sambil memperhatikan rambu penunjuk arah keluar kota, pikiran Masmu mulai memikirkan rute panjang yang harus ia lewati menuju Cikarang.
Ingatannya langsung kembali pada jalanan beberapa hari lalu saat ia berangkat dari Cikarang ke Jogja. Masmu menghela nafas berat. Saat itu ia memilih jalur utama yang biasanya dilewati banyak kendaraan, yaitu rute Brebes masuk ke Prupuk, lalu tembus ke arah Bumiayu. Kondisi jalan di rute tersebut hancur parah. Aspal jalanan banyak yang terkelupas, menyisakan lubang-lubang besar dan dalam. Masmu ingat betul bagaimana mobilnya harus berjalan sangat pelan, merayap bergantian dengan truk-truk besar bermuatan berat. Akibat jalan rusak itu, kemacetan panjang mengular sampai belasan kilometer. Waktu berjam-jam habis terbuang di jalan hanya untuk melewati area Prupuk sampai Bumiayu. Membayangkan harus kembali terjebak di jalur yang sama malam ini membuat Masmu merasa sangat enggan. Sebagai pengemudi, Masmu selalu menggunakan logika. Mobil Xenia yang ia kendarai adalah tipe mobil keluarga biasa, bukan kendaraan khusus medan berat. Kalau mobilnya dipaksa menghajar jalan berlubang parah seperti itu lagi, bagian bawah atau kaki-kaki mobilnya pasti akan rusak. Biaya perbaikan komponen kaki-kaki tentu sangat mahal. Belum lagi masalah waktu tempuh. Ia harus sampai di Cikarang pagi hari karena ada urusan pekerjaan yang menunggu. Terjebak macet berjam-jam untuk kedua kalinya sangat merugikan. Masmu meraih ponsel yang terpasang pada dudukan di dashboard mobil. Ia menekan nomor teman kantornya Yanto, lalu menyambungkan panggilan lewat pengeras suara Bluetooth. Panggilan langsung tersambung. Halo Yan, maaf ganggu malam-malam. Ini aku baru berangkat dari Jogja, mau balik arah Cikarang. Sapa Masmu sambil menjaga pandangannya tetap fokus ke depan. Halo Mu, santai saja, nyetir sendirian kamu. Hati-hati, rencana mau lewat rute Bumiayu lagi. Tanya Yanto dari pengeras suara. Itu masalahnya Yan, aku malas lewat sana lagi. Jalannya hancur, macetnya panjang banget. Kaki-kaki mobilku bisa rontok kalau dipaksa lewat situ 2 kali. Kalau Masmu menceritakan alasannya. Iya sih, sayang mobilmu kalau dipaksa lewat jalan rusak. Berarti kamu harus cari jalan lain, Mu. Cari rute alternatif yang aspalnya lebih bagus, biar kamu juga cepat sampai rumah. Saran Yanto. Iya, ini aku lagi mikir sambil jalan. Nanti aku cek peta digital pas berhenti istirahat saja. Makasih ya Yan, aku lanjut fokus nyetir dulu. Ucap Masmu mengakhiri obrolannya. Sambungan telepon terputus, Masmu kembali memacu mobilnya dengan kecepatan stabil, meninggalkan area perbatasan Jogja. Pikirannya sekarang fokus menimbang rute terbaik. Ia harus menemukan jalan alternatif yang aman dan mulus agar perjalanannya efisien serta kondisi mobilnya tetap prima sampai tempat tujuan. Pikiran Masmu yang fokus menimbang rute terbaik akhirnya menemui titik terang saat laju mobilnya memasuki wilayah Banjar. Perjalanan dari perbatasan Jogja tadi memakan waktu beberapa jam karena kecepatan kendaraannya cukup stabil. Jam digital di dashboard mobil sekarang menunjukkan tepat pukul 10 malam. Rasa pegal mulai terasa menjalar di bagian punggung dan pundaknya akibat posisi duduk yang terlalu lama. Dari kejauhan, cahaya terang lampu neon dari sebuah pom bensin berukuran besar terlihat jelas di sisi kiri jalan raya. Masmu segera menyalakan lampu sen kiri, lalu mengarahkan kemudi masuk ke pelataran pom bensin tersebut untuk beristirahat sejenak sekaligus meluruskan kaki. Dia memilih memarkir mobil di area yang agak sepi, letaknya berdekatan dengan deretan kamar mandi umum. Setelah mematikan mesin, Masmu membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia merenggangkan kedua tangannya ke atas, mencoba melemaskan otot-otot badannya yang kaku. Udara malam di area Banjar terasa cukup sejuk di kulit. Dia kemudian berjalan santai menuju kamar mandi untuk mencuci muka agar rasa kantuknya hilang sepenuhnya. Saat dia berjalan kembali menuju mobilnya, seorang petugas kebersihan pom bensin berseragam merah sedang merapikan tempat sampah di dekat area parkir. Mari Pak, silakan dilanjut perjalanannya. Malam ini jalanan lumayan lengang. Sapa petugas kebersihan itu dengan nada ramah. Iya Pak, mari. Terima kasih banyak ya. Balas Masmu sambil tersenyum sopan, lalu segera masuk kembali ke bangku kemudi. Di dalam kabin mobil yang terang oleh lampu plafon, Masmu mengambil ponsel pintar miliknya. Dia langsung membuka aplikasi peta digital. Jari telunjuknya menggeser layar memperbesar tampilan rute jalan menuju arah Cikarang. Saat itulah dia teringat kembali obrolan dengan rekan kerjanya beberapa waktu lalu. Temannya itu pernah menyarankan sebuah jalur alternatif dari Banjar terus ke Kawali, lalu tembus ke Cikijing dan Majalengka. Dari wilayah Majalengka, kendaraan bisa langsung masuk ke pintu tol Kertajati untuk menyambung ke jalur bebas hambatan Cipali. Masmu menatap layar ponselnya lekat-lekat. Garis rute berwarna biru di peta digital menunjukkan jalur tersebut memang tersedia.
Jarak tempuhnya juga terlihat sangat efisien. Dia mempertimbangkan ulang opsi ini dengan akal sehat. Memilih jalur utama yang rusak jelas beresiko membuat komponen bawah mobilnya bermasalah. Pilihan sekarang murni ada di tangannya. Keputusannya harus bulat demi kelancaran perjalanan malam ini. Lewat jalur alternatif aja lah, daripada lewat jalan rusak malah kaki-kaki mobil yang hancur. Bismillah, ucap Masmu perlahan memantapkan hatinya. Dia meletakkan ponselnya dengan hati-hati pada penjepit khusus di atas dashboard agar layar petanya mudah dipantau selama dia menyetir. Masmu menyalakan mesin mobilnya kembali, menarik sabuk pengaman, lalu menginjak pedal gas pelan-pelan. Mobil Xenia merah marun itu melaju perlahan keluar dari area pom bensin, menyatu kembali dengan aspal jalan raya. Tidak jauh dari posisinya sekarang, petunjuk panah pada layar peta digital mengarahkannya ke sebuah persimpangan di depan. Dengan keyakinan penuh bahwa rute ini jauh lebih mulus dan lancar, Masmu memutar setir ke kanan. Mobilnya kini berbelok masuk ke jalan raya Banjar menuju arah Kawali. Begitu mobilnya masuk ke jalan raya arah Kawali, Masmu langsung menyadari adanya perubahan kondisi aspal. Jalurnya lumayan mulus, jauh lebih baik dari rute utama yang rusak tadi. Namun jalan alternatif ini ternyata cukup sempit. Lebar aspalnya hanya pas untuk dilalui dua mobil ukuran kecil jika berpapasan. Lampu penerangan jalan umum yang awalnya terang benderang perlahan mulai jarang terlihat di pinggir jalan. Jarak antar tiang lampu terasa semakin jauh hingga akhirnya sumber cahaya utama di sana hanya berasal dari sorot lampu depan mobil Masmu sendiri. Sorotan lampu Xenia itu membelah malam, menambahkan garis putih pembatas jalan yang catnya sudah mulai pudar. Mesin mobil terdengar menderu pelan setiap kali Masmu memindahkan gigi persneling untuk melewati jalanan yang sedikit menanjak. 15 menit berlalu, pemandangan di sekitar benar-benar berubah drastis. Deretan rumah penduduk dan warung pinggir jalan yang tadi sempat meramaikan suasana kini mulai sudah habis sama sekali. Di sebelah kanan dan kiri jalan hanya tampak tebing tanah yang menjulang serta deretan pepohonan besar yang rimbun. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda pemukiman warga. Suasana malam di jalur itu terasa sangat hening karena nihilnya kendaraan lain di depan maupun di belakang mobilnya. Masmu mencengkeram setir lebih kuat. Dia memajukan posisi duduknya sedikit ke depan agar pandangannya lebih jelas menembus malam. Wah, jalurnya beneran sepi banget ini. Harus ekstra hati-hati biar pandangan tetap awas. Gumam Masmu sendirian di dalam kabin mobil. Dia sengaja bicara sendiri untuk memecah sunyi dan menjaga kesadarannya agar terhindar dari rasa kantuk. Tangan kirinya sigap meraih tuas persneling, menyesuaikan tenaga mesin dengan kontur jalan yang mulai didominasi banyak tikungan tajam. Hampir setengah jam Masmu menyusuri jalanan berliku tersebut. Sepanjang waktu itu, dia baru berpapasan dengan satu kendaraan lain, sebuah mobil pickup bak terbuka yang membawa muatan barang melaju dari arah berlawanan. Masmu harus sedikit menepi ke pinggir aspal dan menurunkan kecepatannya agar mobil pickup itu bisa lewat dengan aman. Setelah mobil pembawa barang itu menjauh dan hilang dari pantauan kaca spion, jalanan kembali sepi total. Sunyi senyap menyelimuti sekitar, menyisakan suara gesekan ban mobil dengan aspal. Hilang sudah sorot lampu dari arah berlawanan. Kondisi rute yang naik turun membuat Masmu memusatkan seluruh konsentrasinya pada kemudi. Dia sesekali melirik ke arah layar peta digital di dashboard untuk memastikan rutenya masih benar sesuai arah tujuan. Minimnya pencahayaan jalan dan lingkungan sekitar yang murni perbukitan membuat perjalanan malam itu menuntut kewaspadaan penuh. Dia memantau jarak pandang di depan dengan seksama, berjaga-jaga kalau ada ranting pohon jatuh atau lubang yang mungkin terlewat dari sorot lampunya. Masmu terus memacu mobilnya membelah rute sepi tersebut dengan kecepatan konstan. Namun laju kendaraan itu harus dikurangi perlahan saat cuaca di luar mendadak berubah drastis. Tetesan air berukuran sedang mulai berjatuhan dari arah langit. Rintik gerimis perlahan turun membasahi kaca depan mobil secara terus-menerus. Masmu segera menarik tuas penyeka kaca untuk menjaga kejernihan pandangan matanya. Bersama dengan turunnya gerimis, hembusan angin malam rupanya membawa serta kabut tipis yang pelan-pelan merayap turun dari arah tebing perbukitan di sebelah kiri jalan. Sorot lampu depan mobil kini hanya mampu menembus jarak beberapa belas meter saja karena cahayanya terhalang butiran air hujan dan sapuan kabut putih.
Kondisi ini membuat suasana perjalanan semakin menuntut konsentrasi tinggi. Hawa sangat dingin dari luar mulai merembes menembus bodi mobil, suhu di dalam kabin merosot tajam. Masmu mulai merasa sangat kurang nyaman dengan perubahan cuaca yang drastis ini. Dia mencoba merapatkan resleting jaketnya sampai menutupi area leher. Namun rasa dingin tetap saja terasa menggigit permukaan kulit lengannya, karena hembusan dari AC justru membuat kondisi di dalam mobil semakin membeku. Masmu mengambil keputusan logis. Dia memutar tombol di panel dashboard untuk mematikan mesin pendingin ruangan tersebut sepenuhnya. Ya Allah, dingin banget udaranya, keluh Masmu sambil menggosokkan telapak tangannya untuk mencari sedikit kehangatan. Agar kaca mobil bagian dalam terhindar dari embun tebal yang bisa menghalangi pandangan, dia menekan tombol kaca jendela di sebelah kanannya. Kaca tepat di samping kursi kemudi itu terbuka sedikit ke bawah, menyisakan celah sekitar 3 cm. Udara luar langsung berembus masuk menyapu sisi kanan wajahnya. Pada awalnya hembusan angin yang masuk murni terasa seperti hawa pegunungan biasa. Namun beberapa saat kemudian, udara yang menerobos celah jendela itu membawa aroma yang sangat janggal. Hidung Masmu tiba-tiba mencium bau amis yang luar biasa pekat. Baunya mirip sekali dengan aroma darah segar yang tercampur dengan anyir daging yang sudah dibiarkan membusuk berhari-hari. Masmu langsung mengernyitkan dahi keheranan. Secara logika sangat mustahil menemukan tempat pembuangan limbah hewan di tengah hutan tanpa pemukiman penduduk ini. Dia berusaha menahan nafas sejenak, berharap bau anyir itu segera tertiup angin dan hilang seiring majunya laju mobil. Amis darah itu tiba-tiba berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Kini aroma wangi bunga melati yang bercampur dengan semerbak bunga kantil menyeruak tajam masuk memenuhi seluruh ruang kabin. Wangi bunga itu sangat menyengat hidung. Baunya teramat kuat seakan ada orang yang sengaja meletakkan tumpukan karangan bunga segar tepat di sebelah kursi kemudinya. Aroma wangi yang sangat pekat ini membuat kepala Masmu terasa agak pusing. Dia memegang erat lingkar kemudi, terus menatap lurus ke arah jalan aspal basah di depannya, berusaha menjaga konsentrasi menyetir di tengah gangguan penciuman aneh ini. Aroma wangi bunga yang menyengat itu masih menempel di indera penciuman Masmu. Dia berusaha mengatur nafas agar tetap tenang dan tidak membiarkan pikirannya kacau karena bau aneh tersebut. Pandangannya tetap fokus menatap jalanan aspal yang basah oleh hujan, memastikan setiap tikungan dilalui dengan aman. Namun perhatiannya mulai terusik oleh gerakan-gerakan dari balik pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan. Melalui sudut matanya, Masmu menangkap adanya bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara batang pohon besar. Bayangan itu terlihat seperti siluet manusia dengan ukuran yang tidak wajar, terkadang tinggi menjulang, terkadang merunduk rendah mengikuti lekukan tebing. Setiap kali sorot lampu mobil menyapu area pinggir jalan, bayangan tersebut seolah melompat masuk ke balik pohon yang lebih gelap. Masmu mengerti bahwa mungkin saja itu hanya pantulan cahaya lampu atau pergerakan dahan pohon yang tertiup angin di tengah hujan. Dia mencoba berpikir rasional, menepis segala pikiran buruk yang mulai hinggap di benaknya. Pikiran harus tetap jernih. Jangan sampai konsentrasi buyar cuma gara-gara halusinasi karena lelah. Gumam Masmu untuk menguatkan dirinya sendiri. Dia tahu menyetir dalam kondisi lelah di tengah suasana hutan yang asing bisa memicu saraf untuk menangkap ilusi visual yang tidak nyata. Untuk menekan rasa cemas yang perlahan mulai menyelimuti dan memukul mundur kantuk yang sempat menyerang, dia segera menggerakkan tangan kanannya ke arah head unit mobil. Masmu memilih daftar putar lagu-lagu dengan tempo cepat yang memiliki dentuman bass yang kuat. Dia memutar tombol volume hingga suara musik mengisi penuh seluruh isi kabin mobil. Getaran suara dari speaker pintu mobil itu cukup terasa hingga ke jok kursi yang ia duduki. Suara musik yang keras ini sangat efektif untuk mengalihkan perhatiannya dari bayangan-bayangan di luar kaca jendela. Kini suara detak jantungnya yang berdebar kencang mulai tersamar oleh irama musik. Masmu merasa sedikit lebih nyaman. Dia merasa memiliki kendali atas suasana di dalam kendaraannya. Ya begini, jauh lebih baik. Tetap fokus sama jalan, katanya kembali, kali ini dengan suara yang sedikit lebih lantang mengikuti irama musik. Mobil Xenia merah marun itu terus membelah jalanan becek yang diselimuti kabut. Deru mesin dan irama musik bersatu menemani Masmu menembus malam yang dingin. Dia terus menginjak pedal gas secara stabil,
sesekali menggeser posisi duduk untuk memastikan punggungnya tidak terlalu kaku. Pandangannya benar-benar terkunci pada jalur di depan. Bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan memang masih ada, berkelebat di sana-sini, namun Masmu tidak lagi menoleh sedikit pun ke arah tersebut. Dia membiarkan bayangan itu tetap berada di luar, tidak peduli apapun wujudnya. Fokusnya saat ini hanya satu, memacu mobil keluar dari area hutan ini secepat mungkin dan sampai di tujuan dengan selamat tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suara dentuman bass yang keras di dalam mobil ternyata tidak sepenuhnya mampu mengusir ketegangan yang menumpuk di pundak Masmu. Saat dia membelokkan setir untuk melewati sebuah tikungan tajam ke arah kanan, pandangannya tertuju pada kondisi aspal yang berbeda. Separuh badan jalan di tikungan tersebut tertutup oleh tumpukan tanah merah yang basah. Rupanya area perbukitan di sisi tikungan ini baru saja mengalami longsor. Masmu segera menginjak rem, menurunkan kecepatan mobilnya secara drastis hingga mobil merayap pelan. Dia harus ekstra hati-hati agar ban mobil tidak tergelincir atau terjebak di tengah gundukan material longsor yang licin itu. Sambil terus memantau posisi roda melalui kaca spion, entah mengapa kepala Masmu terasa seperti ditarik untuk menengok ke arah atas bukit, tepat ke pusat titik longsoran tanah tadi. Gerakan itu terjadi begitu cepat, seolah ada dorongan insting yang memaksa memastikan kondisi tebing di atas sana saat sorot lampu mobil menyapu area perbukitan yang terbuka akibat tanah yang merosot. Jantung Masmu nyaris berhenti berdetak. Di atas sana, tepat di pusat titik longsoran tanah, terdapat 5 hingga 6 sosok berwarna putih yang sedang berdiri diam. Mereka tidak bergerak sama sekali, mematung di antara sisa pohonan yang tersisa di lereng bukit. Masmu membelalakan matanya, berusaha memastikan apa yang ia lihat bukanlah pantulan cahaya atau ilusi dari kabut yang menyapu lereng. Salah satu dari sosok itu ternyata sedang duduk santai di atas batang pohon besar yang tumbang akibat terbawa arus tanah longsor. Masmu mengenali wujudnya dengan sangat jelas. Itu adalah sosok kuntilanak. Sosok itu mengenakan gaun panjang berwarna putih yang sudah lusuh dan kotor. Bagian bawah gaunnya tampak penuh dengan noda tanah berwarna kemerahan, persis seperti warna tanah bekas longsoran di bawahnya. Rambut hitam sosok itu sangat panjang dan kusut, berantakan, menutupi seluruh bagian wajahnya hingga tidak ada bagian kulit wajah yang terlihat. Masmu terpaku di balik kemudi. Mobilnya masih melaju sangat pelan di gigi satu, membiarkan mesin mobil merayap melewati sisa tanah yang menghalangi jalan. Karena laju kendaraan yang sangat lambat, Masmu tanpa sadar terus menatap sosok tersebut lebih lama dari yang ia inginkan. Dia memperhatikan bagaimana gaun putih itu tersingkap sedikit saat tertiup angin gunung. Dalam kondisi sadar dan logis, ia mencoba memahami keberadaan makhluk tersebut. Namun saat dia masih menatap ke arah batang pohon itu, sosok kuntilanak yang tadi duduk diam mendadak hilang dari pandangan. Hilang? Gumam Masmu dengan suara bergetar. Dia menolehkan kepalanya kembali ke depan, lalu menoleh lagi ke atas bukit dengan cepat untuk memastikan. Batang pohon tumbang itu kini benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa lagi di atas tanah. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi Masmu meskipun suhu di luar sangat dingin. Dia memegang lingkar kemudi dengan tangan yang terasa lemas. Berusaha menepis rasa panik yang mulai menguasai seluruh pikirannya, mobil terus melaju meninggalkan tikungan longsoran itu perlahan. Namun rasa takut ini merayap masuk ke dalam kabin mobil yang terasa semakin menyesakan. Masmu terus memacu mobilnya menjauh dari titik longsoran tadi. Jantungnya berdegup tidak karuan, detak kencangnya terasa sampai ke telinga. Dia berusaha mengatur nafas agar tidak sesak, namun suasana di dalam kabin mobil mendadak berubah menjadi sangat berat. Udara yang tadinya dingin pegunungan kini terasa menekan. Seolah ada beban tambahan yang masuk ke dalam ruang kecil mobil itu. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak. Sensasi merinding itu tidak hilang meski dia sudah berusaha mengabaikannya. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuat Masmu tidak tahan untuk tidak mengecek spion tengah. Dia memelankan laju mobil sejenak, lalu melirik tajam ke arah kaca spion di bagian atas dashboard. Nafasnya tercekat. Di jok paling belakang, sosok kuntilanak dengan gaun putih kotor berlumpur tanah sudah duduk diam. Posisi duduknya tegak, rambut panjang kusutnya menutupi seluruh bagian wajahnya. Bau amis darah yang sangat menyengat kembali menyerbu hidungnya.
Kali ini aromanya begitu pekat hingga memenuhi seluruh bagian dalam mobil. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Masmu mengucapkannya dengan suara bergetar keras, berusaha menahan panik yang hampir membuatnya kehilangan kendali atas setir. Tangannya mencengkeram kemudi dengan sangat kuat. Dia memaksa pandangannya tetap tertuju lurus ke depan, ke arah jalanan yang hanya diterangi sorot lampu mobil. Dia tahu, jika dia menoleh ke belakang dia akan semakin kehilangan logika. Masmu terus melafalkan doa dengan suara lantang, mengabaikan rasa takut yang ingin membuatnya melompat keluar dari mobil. Dia sadar, melompat keluar di tengah hutan sepi saat hujan begini justru akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah beberapa saat membaca doa dengan mata yang berkaca-kaca, dia kembali memberanikan diri melirik spion tengah untuk memastikan. Kali ini jok belakang sudah kosong. Sosok itu tidak ada lagi di sana. Masmu sempat merasa sedikit lega, berharap gangguan itu sudah berlalu. Namun kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Bau amis darah yang tadinya berasal dari arah belakang kini berpindah tepat ke samping kirinya. Tanpa menoleh secara langsung, Masmu bisa merasakan kehadiran sesuatu di kursi penumpang sebelah depan. Dia melirik sedikit dengan sudut matanya. Sosok kuntilanak itu sudah berpindah tempat, kini duduk diam di kursi depan sebelah kiri, persis di sampingnya. Gaun putih lusuh itu tampak menempel pada jok mobil, meninggalkan bekas noda tanah merah yang lembab. Rambut panjang hitamnya yang acak-acakan terlihat menjuntai menutupi area kursi tersebut. Masmu bisa melihat dengan jelas ujung kain gaun yang kotor itu berada tepat di dekat sabuk pengaman kursi penumpang. Dia menahan nafas, tidak berani memalingkan kepala ke kiri sedikit pun. Dia tetap memposisikan badannya tegak, mata fokus menatap jalan raya yang masih berbelok, dan terus melafalkan sholawat dengan suara yang tidak henti-hentinya bergetar. Dia tahu, satu-satunya cara untuk selamat dari situasi ini adalah tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut mengambil alih kesadarannya sepenuhnya. Meski sosok itu duduk tepat di sebelahnya, Masmu tetap memaksakan logika untuk menguasai pikirannya. Dia sadar betul bahwa melompat keluar dari mobil di tengah jalur hutan yang gelap, berkabut dan hujan lebat seperti saat ini adalah tindakan bunuh diri yang konyol. Jika dia berhenti mendadak atau nekat keluar, dia justru membiarkan dirinya berada dalam situasi yang lebih berbahaya di tempat antah berantah. Dengan tangan gemetar yang masih mencengkeram kuat kemudi, ia memilih opsi paling logis, terus menyetir dengan kecepatan stabil menuju jalur utama. Masmu tidak menoleh sedikit pun ke arah kursi penumpang. Dia memusatkan seluruh pandangannya pada garis putih pembatas jalan yang tertangkap sorot lampu mobil. Mulutnya tidak berhenti melafalkan istighfar dan selawat dengan suara yang makin keras, berusaha menenggelamkan rasa takut yang mendesak di dadanya. Bau amis darah dan wangi bunga yang sangat pekat kini terasa semakin mencekik, seolah-olah ruangan di dalam kabin mobil menyempit karena tekanan udara yang aneh. "Aku cuma numpang lewat, jangan ganggu," ucap Masmu dengan suara lantang dan tegas, mencoba menguatkan mentalnya di tengah suasana yang menekan. Setelah kalimat itu terucap, Masmu terus memacu mobilnya tanpa rasa ragu. Dia tidak peduli apapun yang terjadi di sampingnya. Dia hanya ingin segera keluar dari jalur tersebut secara perlahan namun pasti. Aroma menyengat yang tadinya memenuhi kabin mobil mulai memudar. Angin dari celah jendela yang terbuka sedikit terasa lebih segar dan tidak lagi membawa bau anyir maupun wangi bunga yang janggal. Masmu merasakan sensasi berat di kursi penumpang sebelah kiri perlahan sirna, seolah beban yang tadinya ada di sana telah terangkat pergi. Saat dia memberanikan diri melirik kembali ke kursi sebelah, kursi itu sudah benar-benar kosong. Tidak ada lagi gaun putih lusuh, tidak ada lagi noda tanah merah, dan suasana kabin terasa kembali normal. Masmu tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia terus melaju membelah rute tersebut hingga akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kondisi jalanan mulai berubah. Jalanan yang tadinya sempit dan sepi kini mulai melebar. Dia melihat lampu penerangan jalan yang tersusun rapi di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat kerlap-kerlip lampu dari kendaraan lain yang melaju berlawanan arah. Masmu akhirnya berhasil keluar dari jalur hutan sepi tersebut dan tiba di wilayah Cikijing. Perasaannya mendadak sangat lega. Dia segera memacu mobilnya bergabung dengan arus lalu lintas yang lebih ramai menuju pintu tol Cipali. Sesampainya di jalan yang lebih terang,
Masmu menepikan mobilnya sebentar di bahu jalan yang ramai untuk menenangkan diri. Dia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan kembali nyali yang sempat tersita di perjalanan tadi. Pengalaman ini memberinya pelajaran berharga bahwa ketika harus melewati rute asing atau jalur alternatif di malam hari, kewaspadaan tinggi adalah harga mati. Selain memastikan kondisi kendaraan prima, ketenangan pikiran dan doa menjadi pelindung utama. Segala sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, namun dengan logika yang jernih dan niat yang baik untuk sekedar melintas, perjalanan tetap bisa diselesaikan dengan selamat. Masmu akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke Cikarang dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Nah, itu dia pengalaman horor yang dialami Masmu saat melewati jalur alternatif Banjar Kawali. Pesan dari cerita ini, selalu berhati-hati jika kalian terpaksa melewati jalan asing yang sepi, apalagi saat menyetir sendirian di malam hari. Jaga kondisi fisik dan pikiran agar tetap tenang. Jika mengalami kejadian di luar nalar, jangan mudah panik dan bertindak gegabah yang justru bisa membahayakan nyawa. Tetap gunakan akal sehat dan yang paling utama, jangan pernah putus berdoa memohon perlindungan di sepanjang perjalanan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.